Yes, halo, selamat malam semuanya, sahabat keluarga, para kaula muda, semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada beberapa followers yang ada di luar Indonesia. Pada malam hari ini, aku mau menyapa semuanya. Selamat malam dari Alen, dari Family First Indonesia. Nah, sahabat keluarga, pada malam hari ini, halo, aku mau menyapa dulu semua yang udah join, ada tambah 1904, ai. Wah, udah ada pada Pak Endi nih. Pak Endi, tunggu ya Pak. Aku mau menyapa dulu semua yang ada di sini. Nah, sahabat keluarga, yang terutama yang kaula muda ya, hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang mungkin relate banget sama kelompok milenial kayak kita. Nah, ngomongin masalah kalau biasanya ya kaum milenial itu pertanyaan-pertanyaannya itu kaum milenial itu saat ini mungkin berada pada masa-masa pertanyaan kapan, ya kan? Yang kuliah ditanya kapan lulusnya, ya kan? Yang udah lulus ditanya kapan kerjanya. Yang udah kerja ditanya kapan nikahnya. Yang udah nikah ditanya kapan berisinya, ya. Banyak banget pertanyaan kapan. Dan specifically pada malam hari ini aku mau ngajakin kalian semua ngebahas salah satu fase kapan yang mungkin sedang kita hadapi gitu ya. Mungkin sahabat keluarga sedang hadapi. Ada sapa dari Maria.Heni79. Malam juga. Nah, hari ini kita ngebahas antara karir dan pendamping dalam arti pendamping hidup ya. Ini hal-hal yang rada, kalau kalian baca judul hari ini ya, aku bacain lagi sebentar supaya pada nggak lupa, aku tulis juga deh di komen terus aku pin ya. Asyik berkarir, lupa mikirin pendamping. Aku kasih tanda tanya ya, sambil aku pin. Nah, sahabat keluarga, aku mau dong tanya dulu sama kalian sebelum kita undang Pak Endi untuk join sama kita. Topik hari ini, topik malam ini adalah asyik berkarir, lupa mikirin pendamping. Nah, coba kalian boleh dong tulisin komen di bawah ya. Apakah orang yang asyik berkarir bakalan lupa mikirin pendamping? Aku sih secara pribadi mikir kalimat ini cukup tricky ya, cukup ambigu. Karena belum tentu sebenarnya lupa mikirin pendamping, tapi mungkin misalnya ada alasan-alasan lain di baliknya. Coba dong tulisin dong di kolom komentar. Menurut kalian, asyik berkarir, lupa mikirin pendamping itu kalimat yang seperti apa sih? Menurut kalian kalimat seperti ini tuh berarti apa sih buat kalian gitu ya? Nah, kita bahas pada malam hari ini tentang pergumulan kita bersama ya, para kaula muda, para kelompok milenial. Tuh, V3 nenggolan, enggak, hehehe. Nah ya, mungkin ada juga yang nggak setuju. Makanya tulisin di kolom komentar. Apa menurut kalian tentang kalimat asyik berkarir, lupa mikirin pendamping? Nah, karena itu aku mau langsung undang teman ngobrol aku pada malam hari ini, yaitu Pak Endi ya. Masih sangat muda nih, masih kelompok milenial bersama-sama dengan kita semua. Kita mau gumulin bareng tentang seakan-akan tuh ada dikotomi ya, ada dua kubu nih antara berkarir dan pendamping. Bahwa orang yang kayaknya asyik berkarir gitu ya, yang asyik untuk membangun karir path gitu kan, membangun prestasi di lingkungan kerjanya, dianggap orang-orang yang lupa mikirin pendamping. Nah, menurut Pak Endi gimana Pak kalimat ini? Aku kasih tanda tanya supaya itu menjadi pertanyaan terbuka, karena setiap orang tentu punya pendapat yang berbeda ya. Sebelum nanti aku baca ini dari V3 Nenggolan, dia tulis komentar. Gimana Pak Endi menurut Pak Endi? Ya, ini kan jadi sebuah apa ya, kalau aku boleh katakan bukan cuma sekedar asumsi ya, tapi stigma yang muncul di tengah masyarakat kan, bahwa anggapan bahwa khususnya ditujukan kepada para perempuan nih biasanya, karena biasanya kalau cowok-cowok tuh, itu kan ya, kalau cowok-cowok tuh biasanya nggak terlalu dianggap pusing, justru cowok tuh di-push untuk ayo karir, kejar karir dan lain sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan perempuan, dianggap kalau perempuan terlalu mikirin karir, takut-takut seringkali dibilang nanti kamu malah lupa untuk mikirin pendamping. Nah, kalau aku sih melihat di sini bahwa memang ada sebuah
persepsi ya, maksudnya persepsi yang salah lah sebetulnya. Ketika bukan cuma sekedar memikirkan soal karir dan pendamping itu sendiri, tetapi lebih jauh ketika ngomongin soal pernikahan. Nah, karena masyarakat kita itu punya pendapat kayak begini, hidup tuh siklusnya kayak begini, lahir, sekolah, kuliah, kerja, harus menikah, kemudian punya anak, ya kan, belum punya anak ditanyain kapan punya anak, nanti kapan nikahin anak, punya cucu, baru kemudian endingnya meninggal gitu. Jadi semua orang menganggap bahwa karena pernikahan itu dianggap sebagai sebuah keharusan, sehingga semua orang dituntut, tanda kutip, untuk menikah. Dan tuntutan itulah yang akhirnya membuat beberapa orang ketika mendapati ada teman-teman tertentu yang seolah-olah di usianya sudah cukup tinggi masih berkarir, kemudian dianggap bahwa mereka itu nggak mikirin pendamping. Aku melihatnya kayak begitu sih. Jadi memang istilahnya sebenarnya ini kalau ngomongin tuntutan tadi tanda quotes and quotes yang Pak Andy sebut itu sebenarnya ngomongin tentang konstruksi sosial masyarakat nih, seakan-akan harus menikah. Jadi tujuan hidup itu menikah, abis nikah harus punya anak. Wah, ini kayaknya berat banget. Tadi Pak Andy sempat garis bawahi tentang seakan-akan yang lebih beratnya lagi perempuan nih, ya kan? Ada perempuan yang kuliah tinggi-tinggi, dibilangnya kamu ngapain sih kuliah tinggi-tinggi? Juga nanti balik lagi ke dapur, OMG, totally wrong gitu ya. Karena kita sekolah tinggi juga nanti bakalan berguna tuh buat menjadi berkat juga buat anak-anak kita kalau Tuhan kasih kesempatan kan? Nah, Pak Andy, aku mau bacain satu komentar nih dari followers kita nih ya, dari viewers kita. Dari V3 Nenggolan, aku berkarir terus. Sebenarnya nggak lupa mikirin pendampingnya aja yang lama datang ya. Wah, ini bisa juga nih. Terutama nih Pak Andy, aku mau ini open discussion ya. Nanti sahabat keluarga, teman-teman juga bisa komen. Jadi ada beberapa juga yang terutama tadi karena kita bahas tentang perempuan ya. Ada perempuan yang memang punya punya potensi yang cukup baik gitu kan, bahkan sangat baik mungkin, kemudian berprestasi, tapi kemudian masyarakat kita menuntut kayak ngapain sih gitu kan, nanti jadi pada takut loh cowok deketinnya atau gimana gitu kan. Nah, menurut Pak Andy tentang hal ini gimana nih Pak? Nah, ini satu hal yang menarik ya. Jadi kadang acap kali misalnya ada beberapa orang tua yang curhat misalnya ketika dia punya anak yang terus mengejar karir gitu ya, sementara orang tuanya tuh udah ngebet pengen punya cucu misalnya. Kemudian alasan itulah yang kemudian mereka pakai untuk bilang sama anaknya, kapan kamu bahagiain papa mama? Mama papa tuh nggak minta banyak loh sama kamu. Papa mama tuh pengen kamu cepet-cepet menikah. Tujuannya buat kamu juga, supaya kamu ada orang yang nemenin dan lain sebagainya. Kemudian khususnya kepada para perempuan, kamu tuh jangan terlalu mengejar karir. Nanti kalau karirmu makin tinggi, akhirnya makin banyak orang yang takut untuk dekat sama kamu. Kalau aku melihatnya kayak begini, kita kan selalu diingatkan bahwa kita tuh harus mencari pasangan yang sepadan. Ya, ketika berbicara soal sepadan, ketika seorang perempuan mengejar karir dan berada di satu posisi tertentu yang baik gitu ya, kalau memang Tuhan memanggil dia untuk menikah, Tuhan pasti akan siapkan seseorang yang memang sepadan untuk dia. Jadi persoalannya tuh bukan karena posisinya dia yang tinggi dan kemudian para pria takut terhadap dia. Dan tidak semua perempuan yang posisinya tinggi itu akan menjadi pribadi yang mendominasi laki-laki. Enggak juga kok, itu balik lagi kepada dirinya. Aku melihat banyak ya perempuan-perempuan yang posisi jabatan di kantornya misalnya tinggi gitu. Tapi ketika dia menjadi seorang istri, dia menjadi seorang istri yang tanda kutip memang sungguh-sungguh menjalani perannya dengan baik, tunduk kepada suaminya dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, karena dia sadar perannya itu apa. Masak di rumah, merawat anak tetap, tapi karirnya juga tetap baik. Betul. Dan di satu sisi ada tuntutan kepada laki-laki bahwa laki-laki mesti punya karir yang lebih baik daripada calon istrinya atau istrinya kan gitu kan, seakan-akan ada siapa yang harus mendominasi siapa dan lain-lain. Pak, aku mau nanya dong tentang alasan menikah nih ya. Ini kan kita ngomongin tentang asyik berkarir, lupa mikirin pendamping. Nah, ini kan seakan-akan kayak ngasih ya tadi ya dikotomi, siapa yang lebih penting, karir atau pendamping gitu. Nah, kalau menurut Pak Andy sendiri mengenai pernikahan deh Pak, sebenarnya penting nggak pentingnya menikah itu seperti apa sih? Kenapa kita harus menikah, atau kenapa kita bisa menanti momen, menanti panggilan Tuhan buat kita sampai kita sampai di tahap pernikahan? Menurut Pak Andy gimana? Iya,
Aku sih melihat begini ya. Pertama kita nggak bisa menjudge teman-teman kita yang sedang mengejar karir bahwa mereka melupakan untuk mencari pendamping. Tadi ada yang komen juga tuh, dia bilang enggak kok, aku nggak melupakan cari pendamping. Masalahnya pendampingnya belum ada. Dia kan bilang kayak begitu ya. Pertama kita nggak boleh menjudge. Yang kedua adalah kita perlu memahami dulu nih sebenarnya esensi pernikahan itu apa. Kita kan menikah bukan karena usia kita sudah tinggi, bukan juga karena desakan orang tua yang kepengen punya cucu. Karena belum tentu orang menikah juga pasti punya keturunan kan ya. Karena setiap keluarga itu pasti punya kisahnya sendiri-sendiri dan punya beban atau pergumulan yang mungkin memang dia harus tanggung gitu. Dan anak itu kan kalau kita sering kali dengar anak itu hadiah. Ya yang namanya hadiah ya belum tentu semuanya bisa menerima. Nah, ketika berbicara itu, ketika pernikahan itu harusnya bukan karena desakan, bukan karena terpaksa, bukan karena usia yang sudah cukup tinggi, kita perlu menyadari bahwa pernikahan itu adalah panggilan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang ditetapkan untuk menikah, karena pada kenyataannya ada orang-orang tertentu yang mungkin akan menjalani kehidupannya sendiri, tapi dengan catatan seperti ini. Ketika dia menjalani kehidupannya sendiri, dia tetap bisa efektif. Efektif dalam pengertian, dia bisa menjadi berkat buat sesamanya, dia bisa melakukan segala sesuatu baik bukan cuma buat sesamanya tapi di hadapan Tuhannya gitu. Betul. Dan ada orang tertentu yang memang karena kondisi-kondisi tertentu akhirnya membuat dia memang tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan gitu ya, karena misalnya ada kalau boleh saya bilang misalnya ada cacat-cacat tertentu mungkin yang dimiliki dan lain sebagainya, keterbatasan tertentu yang dimiliki yang akhirnya membuat dia memang tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan. Jadi ketika melihat itu, kita perlu menyadari bahwa pernikahan itu panggilan, tidak semua orang memang dipanggil untuk menikah. Walaupun memang kita berhadapan dengan, ini katanya wajahku nggak kelihatan. Okay. Gak bisa dimatiin komennya, nanti gak bisa interaksi dong. Pertanyaannya dikirim lewat mana? S. Suryantari. Mungkin dia pengen lihat muka aku, Len. Oh gitu ya. Lanjut. Jadi memang ketika kita diperhadapkan dengan common sense, kebanyakan masyarakat melihat bahwa memang semua orang itu harus menikah gitu loh. Dan itu kan menjadi sebuah persoalan. Tapi menurutku yang paling penting adalah kita perlu menyadari kita memang punya panggilan dan dipanggil untuk menikah atau tidak. Itu penting banget. Karena kesadaran itu yang akhirnya akan menolong kita juga akan menjalani kehidupan pernikahan kita nantinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu. Dan kita nggak bisa menjudge orang yang menjalani kehidupannya sendirian tidak menikah itu lebih buruk dibandingkan orang yang menikah. Enggak kok. Kan di hadapan, kalau aku melihatnya gini, Tuhan nggak pernah menilai kita itu baik atau buruk. Apakah kamu menikah atau enggak? Kalau menikah kamu grade A, kalau nggak menikah grade B misalnya, kan enggak. Poinnya adalah apakah di dalam hidup kita bertanggung jawab nggak di hadapan Tuhan, meskipun di dalam kesendirian kita. Kalau aku ngeliatnya dan selain siapa yang lebih baik di antara menikah dan tidak menikah, juga mesti diingetin bahwa orang yang tidak menikah atau belum menikah belum tentu nggak bahagia loh ya. Yes, ini penting loh diingat. Jadi it all depends on ourselves ya. Gimana kita ngejalanin hidup. Tadi Pak Endi berulang kali ingat, apakah hidup kita berdampak positif bagi orang lain dan berdampak positif pada diri kita sendiri. Pak, ngomongin tentang mencari pendamping hidup atau menikah, kan itu butuh ada persiapan ya. Nah, menurut Pak Endi sendiri nih, sebelum akhirnya ketika orang mungkin sambil berkarir juga, which is menurut aku berkarir itu juga salah satu persiapan untuk menikah. Kan nikah nggak bayar pakai senyum ya kan? Yes, nah, menurut Pak Endi sendiri untuk nyiapin pernikahan tuh apa sih Pak? Untuk nyiapin diri dalam memasuki dunia pernikahan, gimana Pak? Ya, paling enggak kalau aku sih ngelihat bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya di dalam pernikahan. Pertama, pernikahan itu pasti butuh komitmen. Ya, pernikahan itu kan kita tidak lagi menjadi sendiri. Itu ada sebuah relasi bilateral, relasi saling antara kita dengan pasangan kita. Nah, ketika berbicara relasi yang kita bangun bersama dengan seseorang, di sana yang dibutuhkan adalah komitmen yang bukan cuma seminggu 2 minggu, bukan cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi komitmen sampai seumur hidup. Itu yang perlu diingat, karena pernikahan itu berbicara soal komitmen untuk terus-menerus, kita perlu menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pernikahan itu tuh bukan cuma sekedar siklus hidup kalau aku melihat. Bukan cuma sekedar kayak hidup tuh bukan kayak cuma sekedar mengalir kayak air, jadi itu siklus bagian dari hidup kita. Enggak. Justru pernikahan itu menjadi tempat di mana kita seharusnya juga mengalami pertumbuhan. Dalam pengertian menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bukan cuma secara personal, tetapi harus menjadi tempat di mana
dalam segala aspek kehidupan kita harusnya bertumbuh ke arah yang lebih baik. That's why Mm-mm. pernikahan itu perlu dipersiapkan dengan baik. Pernikahan itu nggak boleh dilakukan hanya karena dikejar waktu, hanya karena umur yang sudah semakin uh, Mm-mm. tinggi, hanya karena orang Bertambah, tua yang sudah mendesak, hanya karena teman-teman seangkatan sudah nikah, nikah. punya anak pula. Nah, itu menjadi poin-poin yang penting. Dan kita nggak boleh lupa bahwa di dalam pernikahan itu kan membutuhkan kesiapan mental, kesiapan Mm-mm. finansial, ya kan? Mm-mm. Kesiapan secara emosional juga. Jangan sampai menikah itu akhirnya menjadi sebuah ajang yang membuat akhirnya kita karena tidak mempersiapkan itu justru di dalam pernikahan itu yang kita hadapi kegagalan. Aku baru baca satu berita yang menarik loh, Lon. Jadi Apa tuh? ada di satu daerah di Indonesia, kalau aku nggak salah baca Hmm? beritanya ya, baca di apa ya, aku lupa, di satu portal berita online, Hmm? dikatakan bahwa sepanjang masa pandemi COVID-19 ini di satu daerah di NTB kalau aku nggak salah ada banyak pernikahan-pernikahan usia dini. Jadi Oh. jadi karena katanya sekolah online dan lain sebagainya, terus mereka Hmm. berpacaran, kemudian mereka minta sama mamanya biar ya udahlah menikah aja daripada diomongin sama orang lain dan lain sebagainya gitu. Dan mamanya setuju. Hmm. Tiba-tiba ketika mamanya setuju, mamanya nyesel-nyesel karena ketika dengar anaknya tuh pulang nangis-nangis karena dipukulin sama suaminya dan lain sebagainya gitu. Dan Hmm. nggak boleh sampai kemudian kita menikah hanya karena hal-hal demikian gitu. Iya, iya, Akhirnya iya, kan iya. lembaga pernikahan menjadi sebuah lembaga yang mudah sekali dipermainkan kalau semua orang punya paradigma yang seperti itu gitu. Jadi tadi ada kesiapannya banyak ya sebenarnya, kesiapan Hmm. secara mental, spiritual, emosional, Emosional. kemudian finansial. Nah, kesiapan secara finansial ini juga sebenarnya apa namanya, salah satu bentuk dari topik kita hari ini nih tentang berkarir tadi gitu kan, bagaimana kita mempersiapkan itu juga dengan berkarir, apalagi kalau bicara tentang karir kan sebenarnya kita juga ngomongin potensi ya Pak Endi ya, jadi kayak Betul. bagaimana kita mengaplikasikan gitu kan, apa talenta kita, potensi kita, bakat kita dalam suatu hal yang memang real dan bahkan mungkin Betul. menghidupi kita gitu kan. Pak Endi, aku mau nanya dong, oh ya nih sama sahabat keluarga juga ya, sahabat keluarga kalau misalnya kalian mau komen, jadi aku mau open discussion ya. Oh ini ada komen dari Sulaiman.Hasanef. Hmm. Saya sempat lihat Deddy Kobuzier wawancara anak kecil yang nikah. Nah, menurut Pak Sulaiman sendiri gimana tentang anak kecil yang nikah? Silakan tuliskan di komen ya. Sambil aku mau Menarik. open discussion sama Pak Hmm. Endi dan sahabat keluarga. Menurut sahabat keluarga sama Pak Endi nih ya, ini kan seakan-akan tadi kita ngebahas tentang dilema nih. Ada dikotomi, seakan-akan memilih antara karir atau pendamping. Nah, Pendamping. menurut Pak Endi tentang dua hal ini ketika dibandingkan gimana Pak Endi? Aku sih tidak bisa memilih mana yang jauh lebih penting karena depends ya, tergantung menurutku. Tergantung. Mm-mm. Pertama adalah gini, kita kan nggak pakai sepatunya orang yang lagi membangun karirnya. Kita nggak bisa. Mm-mm. Maksudnya kita menjudge mereka karena mereka mengejar karir mereka, kemudian kita anggap oh dia nggak mikirin pendamping. Kita nggak tahu loh, mungkin dia adalah misalnya tulang punggung keluarga. Ada Betul. beban yang memang dia harus tanggung, ada adik-adik atau orang tua di mana sehingga dia memang perlu mendedikasikan hidupnya untuk itu. Aku menjumpai banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Mati-matian kerja dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kalau aku boleh bilang kayak begitu ya. Karena memikirkan keluarga misalnya. Nah, apakah Mm-mm. orang-orang yang seperti itu kemudian kita bisa dengan seenak judge dia bahwa oh kamu tuh nggak pernah mikirin pendamping, cuma mikirin karir. Hey, kita nggak pakai sepatunya dia loh, kita nggak tahu apa yang dia M. alami. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak orang yang mungkin dulu pernah mengalami trauma terkait dengan relasi. Sehingga bagi dia bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dia mau memikirkan misalnya terkait dengan mencari pendamping dan lain sebagainya. Kalau aku melihat mana yang jauh lebih penting tergantung. Bagiku sih yang paling penting adalah sambil menjalani karir, kalau memang kamu menyadari bahwa kamu memang dipanggil untuk menikah, ya menyadari bahwa memang kamu membutuhkan orang untuk bisa bersama-sama dengan bersama orang lain, kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih efektif. Mulailah sambil mempersiapkan diri untuk mencari pendamping. Atau kalaupun misalnya sudah mendapatkan pendamping, ya sambil karir dijalani, sambil mulai bersama-sama membicarakan visi bersama ke depan tuh mau kayak gimana gitu. Betul, Jadi betul. bagiku tidak ada yang lebih penting antara satu dengan yang lainnya gitu. Seharusnya kalau memang kita menyadari panggilan kita adalah menikah,
ya jalanilah itu bersama-sama. Kalau sekarang misalnya memang belum punya pendamping, ya nggak perlu juga kemudian berkecil hati gitu ya, merasa bahwa kita lebih buruk dibandingkan orang lain gitu. Nggak perlu merasa bahwa kita itu lebih jelek dibandingkan orang lain, karena segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Aku jadi teringatnya gini, berarti kan istilahnya antara karir dan keluarga itu harusnya saling menopang ya Pak. Artinya begini, Yes. Ketika kita berkarir dan kita punya pendamping atau berkeluarga, itu istilahnya seperti kayak karir kita mendukung relasi kita supaya kita bisa hidup dalam relasi tersebut juga gitu kan. Nah, kemudian relasi juga menopang karir dalam arti begini, aku jadi teringat Pak Endi, bahwa ada survei dan pernah juga kayaknya kita bahas di dalam live talk show kita, ketika misalnya relasi kita nggak baik, itu pasti akan berpengaruh juga pada pekerjaan kita, pada karir kita. Orang yang nggak relasinya bermasalah di rumah atau dengan pasangannya, itu akan terbawa juga dalam emosinya, dalam tindak tanduknya di dalam pekerjaan. Jadi memang sebenarnya karir dan relasi itu bisa saling menopang seharusnya gitu ya Pendi ya. Dan sisi yang lain kita nggak boleh lupa, sisi yang lain kita nggak boleh lupa. Memang betul nggak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang memasuki kehidupan pernikahan ya, bisa juga itu mensupport karirnya. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah memasuki kehidupan pernikahan, dia menyadari ada tanggung jawab nih yang harus dia tanggung, ya kan? Ada istrinya misalnya, nanti akan punya anak, dan itu yang akhirnya mendorong dia untuk mempush dirinya lebih lagi supaya dia bisa mencapai karir yang lebih tinggi lagi, karena kan ini menyangkut kebutuhan hidup gitu. Jadi menurutku ini dua hal yang pada akhirnya akan saling berkaitan. Cuma memang nih, ini yang menjadi catatan penting nih. Ada banyak teman-teman yang memikirkan untuk tidak mau menikah hanya karena alasannya misalnya kayak begini, aduh aku nggak mau ribet, aku nggak mau dipusingin sama orang lain, aku masih pengen menikmati kesenanganku sendiri. Nah, mungkin itu alasan-alasan yang perlu dievaluasi gitu ya. Ketika kita menyadari bahwa memang kita dipanggil untuk menikah, tapi sisi yang lain pilihan kita tidak mau menikah adalah hanya karena hal-hal seperti itu, tentunya itu nggak bisa bukan dibenarkan ya. Mungkin itu hal yang perlu mesti digumuli lagi gitu ya. Digumuli lagi, betul gitu. Sekali. Supaya jangan karena istilahnya ambisi pribadi. Kadang banyak juga tuh yang karena ambisi pribadi tuh Pak. Jadi kayak mesti tadi istilahnya Pak Endi mengintrospeksi atau mengevaluasi diri sendiri. Alasan kita apa sih? Nah ini aku mau komen nih Pak. Ada komen dari viewers kita dan aku juga mau komen dalam arti kasih pengalamanku ya. Ini dari Aneka Makanan _2020. Mau berkarir demi kesiapan finansial, tapi harga-harga makin naik. Apalagi harga rumah. Gak kekejar dan gak siap-siap dong. Nah, untuk Mbak, Mas, Kakak, Abang, atau Ito, Aneka Makanan _2020, iya benar. Itu statement yang benar juga. Tapi aku mau ingetin gini. Kalau misalnya kita bahas tentang kesiapan finansial untuk mencapai pernikahan, menurut aku ya, gak usah muluk-muluk menikah. Itu jangan karena ambisi pengen punya pernikahan yang mewah, kemudian kita kira nggak siap-siap, tapi kita artinya juga harus mengukur kemampuan kita. Aku sharing tentang pernikahanku kemarin ya. Akhirnya kami hanya menikah secara agama dulu, karena resepsi juga tidak memungkinkan gitu. Dengan pernikahan yang super sangat sederhana sekali gitu kan, super sangat sederhana sekali. Jadi S-nya ada 4. Dan itu tidak mengurangi kebahagiaan, tapi lagi-lagi bicara tentang kesiapan, itu bukan cuma kesiapan diri kita, tapi juga kesiapan pasangan kita. Jadi kita berdua sendiri mesti berdiskusi bagaimana kesiapan kita dan bagaimana harapan kita, bagaimana tantangan kita berdua, gitu. Pak Endi, ini ada komen, tinggal 5 menit, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutin komen yang udah pada baca ya. Lanjut. Dari Sulaiman.Hasanef, dia lanjutin komen yang tadi kan dibilang dia lihat tadi Deddy Corbuzier bicara tentang anak kecil yang menikah. Nah menurut Pak Sulaiman ini tentu tidak alkitabiah karena anak-anak tersebut tentunya nggak paham apa tujuan nikah yang di dalam rencana Tuhan tentunya. Betul banget, memang istilahnya anak-anak mungkin belum memiliki kesiapan secara spiritual, tadi Pak Endi sempat bahas. Kemudian kesehatan secara emosional juga mereka belum matang, kesiapan secara finansial apalagi, kesiapan secara seksual pun juga belum siap gitu kan, karena masih pada usia yang
di bawah gitu ya. Dan inilah peran orang tua untuk mengingatkan tentang sex education, tentang belajar tentang berpasangan dan lain-lain. Komen berikutnya Pak Endi. Kalau pernikahan itu panggilan, kenapa bisa gagal sehingga bisa cerai, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan? Nah, Pak Endi, monggo dijawab. Ya, ini ya, aku melihatnya begini. Ketika berbicara soal pernikahan itu adalah panggilan, bukan cuma sekedar karena saya merasa bahwa kalau tanpa orang lain saya nggak bisa hidup, kemudian ya udahlah saya menikah gitu. Jadi memang ketika menikah, ketika itu kita sudah menyadari bahwa pernikahan itu adalah panggilan, justru sebelum menikah itulah kita memang perlu dipersiapkan. Ya, pernikahan itu bukan sesuatu yang memang cuma sekedar kita jalani kalau kita nggak puas, kita nggak mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita memilih untuk berpisah gitu. Jadi kalau aku melihatnya bahwa kenapa sih banyak orang yang bisa gagal, kenapa banyak orang yang bisa cerai, ya balik lagi ke pondasi awal pernikahan. Tapi memang catatannya, ketika kita sudah masuk di dalam kehidupan pernikahan, ya, jangan pernah berpikir bahwa cepat-cepat mengambil solusi perpisahan. Tetap kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam pernikahan kita. Dan yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita itu punya panggilan. Menjalani pernikahan itu bukan cuma sekedar komitmen kita sama pasangan kan, tapi komitmen kita kan sama Tuhan gitu. Betul. Sebisa mungkin lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Nah, ketika misalnya ada hal-hal yang memang dirasa agak sulit, dirasa agak berat, mulailah mencoba untuk mencari pertolongan, mungkin dari konselor pernikahan yang akan memberikan advice dan masukan kepada setiap kita. Poinnya adalah, makanya kenapa sebelum pernikahan itu jangan buru-buru nikah, jangan cepat-cepat nikah kalau memang belum siap gitu. Betul. Yang sudah siap aja ngejalaninnya belum tentu mudah ya Len ya. Yang sudah betul nggak sih? Yang udah belajar dan baca banyak buku, dengerin dari pakar-pakar aja belum tentu mudah menjalaninya. Apalagi mereka kita yang kerja belajar di Family First aja juga punya tantangan belum dalam tentu, pernikahan betul, ya Pak. Betul. Apalagi kalau seandainya memang kita tidak pernah siap sama sekali, hanya sekedar menyadari bahwa oh saya memang harus menikah nih karena saya nggak bisa hidup sendiri gitu. Bukan cuma sekedar itu. Jadi kalau ngomongin panggilan nih, ibarat kata kalau dipikirin gini deh, baik ada orang yang dipanggil sebagai seorang pemuka agama, tapi ketika dia dipanggil sebagai pemuka agama bukan berarti tanpa tantangan, ada banyak tantangan. Kemudian dia bertanggung jawab untuk memilih apakah dia mau menghadapi tantangan tersebut atau justru meninggalkan, udahlah daripada menghadapi tantangan, ya saya lepas aja lah, tidak perlu lagi menjadi pemuka agama. Gitu ya. Jadi memang dalam panggilan tetap ada tantangan dan itu semua Tuhan menganugerahkan kita dengan kehendak bebas, dengan free will untuk melihat apakah kita bertanggung jawab atas panggilan kita tersebut. Pak, ini ada satu komen nih Pak. Dari S. Suryantari. Wah, ini banyak ya, hari ini banyak yang curhat. Kadang kalau capek kerja jadi pengen nikah aja. Nah loh. Bener banget. Nah ini banyak nih yang berpikir kayak begini nih Len. Banyak berpikir kayak begini. Enakan nikah. Kalau nikah ada yang bantuin. Nggak usah capek-capek kerja sendiri. Enakan nikah. Apalagi kalau dapat pasangannya kaya. Udah nggak usah kerja lagi. Menikmati pernikahan. Nah ini motivasi yang menurutku perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Sangat-sangat perlu dikoreksi. Karena belum tentu ekspektasimu bisa tercapai gitu ya. Sisi yang lain. Kalau menikah hanya karena ingin mendapatkan kemapanan secara finansial, kita nggak boleh lupa loh, hidup kita tuh nggak selalu baik-baik saja. Betul. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita bilangnya begini, capek nikah, mendingan kayak dulu, capek-capeknya kerja, masih lebih capek kalau nikah gitu kan. Ujung-ujungnya akhirnya menyalahkan lagi. Tapi wajar, aku sih melihat gini, wajar lah ya, namanya orang hidup merasa capek, merasa lelah, apalagi mungkin teman kita ini punya begitu banyak beban yang harus ditanggung misalnya. Ya itu sesuatu hal yang wajar, tapi menikah itu bukan solusi untuk kita lepas dari beban secara finansial, masalah dan beban secara finansial gitu. Betul. Karena memang kita kan diingatkan kita nggak boleh berharap kepada manusia ya, tanda kutip, nggak boleh. Tapi sejauh mana pernikahan itu menjadi tempat kita bisa berkolaborasi bersama dengan pasangan kita berjuang bersama-sama. Kalau istilahnya pom bensin kan dimulai dari nol. Kita bersama-sama saling mengisi dan kemudian kita bisa punya kehidupan yang jauh berkualitas. Tetap semangat Suryantari. Iya, dan anyway, inget loh Mbak Suryantari ya, kalau capek kerja, kita bisa istirahat, kita bisa mungkin ganti pekerjaan. Tapi kalau udah nikah, lagi capek, kita nggak bisa
beristirahat, kita nggak bisa ambil break sebagai istri, sebagai suami juga nggak bisa, sebagai orang tua kita nggak bisa ngambil break, dan istilahnya apa ya, nggak bisa ganti tuh, nikah tuh nggak bisa ganti, nggak bisa resign terus cari pekerjaan baru. Jadi memang mesti siap banget gitu ya. Pak Endi, kata penutup dong, kalimat penutup ya. Kalau misalnya dibilang tentang menyeimbangkan karir dan pendamping, gimana caranya supaya kita bisa seimbang, supaya ekuivalen? Iya, bagiku sih yang paling penting gini, buat teman-teman yang saat ini sedang mengejar karirnya gitu ya. Yang pertama, cintai dirimu sendiri dulu, itu yang paling penting. Itu dulu. Ketika kita bisa mencintai diri kita nggak akan dipusingkan dengan pendapat orang lain, bahkan desakan orang lain yang memaksa kamu untuk cepat-cepat menikah. Dan kamu harus memberi nilai dirimu dengan sangat-sangat baik, karena itu yang akan menjadi modal buat kamu untuk bisa memasuki kehidupan pernikahan. Buat kamu yang saat ini sedang menjalani karir dan juga sudah memiliki pendamping, mulailah untuk menata hidupmu dengan baik. Berkarir itu baik, tapi juga ketika kita sudah mendapatkan pendamping, berarti ada prioritas lain yang harus kita sama-sama juga pertanggungjawabkan gitu ya. Entah itu soal membagi waktu, membagi pikiran kita, membagi emosi kita mungkin ketika di kantor dan kemudian bersama dengan pasangan kita. Jadi nikmati aja setiap hal yang memang engkau sedang nikmati saat ini. Dan yang paling penting adalah jangan menjadikan pernikahanmu itu atau pernikahan yang akan kamu jalani itu sebagai sebuah desakan yang harus secepatnya enggak. Nikmati aja sampai kalian berdua sama-sama berkata oke, kita siap. Walaupun mungkin memang kalau dibilang kapan siapnya, banyak orang bilang kalau nikah mah kalau nggak nekat nggak akan nikah gitu ya. Seringkali kan bilangnya kayak begitu ya. Tapi paling nggak menurutku ada beberapa indikator yang menyatakan bahwa kita memang sudah siap, paling tidak ketika kita bisa menyingkapi persoalan dengan bijaksana, lebih bijaksana, terus kita bisa sama-sama saling mensupport satu dengan yang lain. Itu akan menolong kita untuk bisa menyeimbangkan antara karir dan juga pekerjaan. Untuk orang tua dong, aku pengen kasih sedikit. Oh iya, coba dong. Banyak juga nih orang tua nih yang nonton. Papa, mama, kalau anaknya saat ini sedang meniti karir dan belum punya pasangan, jangan dipaksa-paksa, apalagi disodor-sodorin gitu ya. Kasian. Apalagi dibully. Jangan bully. Apalagi dibully, dibanding-bandingin sama sepupu-sepupu yang sudah nikah gitu ya. Mereka punya hidup mereka sendiri, yang nikah nanti mereka. Kalau dipaksa-paksa, mereka terpaksa menikah hanya karena desakan orang tua. Ketika mereka nggak bahagia, akhirnya mereka nyalahin orang tua dan orang tua nggak bisa apa-apa. Yang penting orang tua membimbing, gimana mengarahkan mungkin dan mendoakan, itu paling penting. Wah, karena ngomong mendoakan, aku kasih closing statement juga, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi untuk kaula muda, ingat juga untuk terus libatkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan kita pada waktu yang tepat. Gak pernah kecepatan, gak pernah terlambat, pasti pada waktu yang cepat. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, itu pun karena seizin Tuhan. So, jangan lupa untuk terus libatkan Tuhan dalam pergumulan kalian dalam berkarir ataupun dalam pernikahan atau mendambakan pendamping hidup. Wah, nih ada komen. Next-nya tambah waktu lagi dong. Oke, jangan lupa komen ya, kasihlah ya. Kita mau ngebahas apa supaya bisa lebih seru dan bisa lebih panjang bahasannya, dan tentunya juga relate sama kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya tetap pantengin terus Family First Indonesia, karena kita punya banyak topik yang mungkin nanti bisa kita bahas dan kita diskusikan bareng-bareng. Pak Endi, thank you so much for 30 menit plus-plusnya buat bagi wawasan, bagi kesaksian buat kita semua. Semoga bisa jadi berkat buat sahabat keluarga yang hari ini menyaksikan di podcast Pojok Cerita seputar cinta. So jangan lupa ya, hari Selasa depan kita juga punya topik yang berbeda, Kamis depan juga kita punya topik yang berbeda. Pokoknya jam 7 malam setiap Selasa dan Kamis di @Family First Indonesia. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.